Nah kita pun harus begitu sama anak kita, ya. Menerangkan tentang syariat itu harus pelan-pelan. Nah, terus sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus belajar dari kisahnya Adam sama iblis itu tadi. Nah, supaya apa? Supaya kita itu tidak menganggap kesalahan anak kita itu adalah akhir segala-galanya. Harus anak itu harus dikasih tahu. Nah, bahwasanya batasan-batasannya jelas. Bapak marah jika seperti ini. Kalau kamu melakukan ini, kalau terlanjur anaknya melakukan, ya sudah, tetap harus ada hukuman, tetap. Allah pun tetap ngasih hukuman. Tapi setelah anaknya berbaik hati, apa kemudian minta maaf dan sebagainya, ya kita harus ngasih peluang. Jangan sampai anak trauma. Ini yang sering terjadi itu termasuk dalam penanaman syariat. Nah, kalau kita tidak tahu caranya, bisa menjadi trauma syariat. Contohnya, dan amati ndak anak-anak perempuan di Saudi, di sana Arab itu kan malah kadang nggak pakai kerudung sebelum dia balik. Pernah ngamati ndak di video-video misalnya di luar negeri, di tanah di Arab malah orang kerudungan. Palestina banyak. Ya juga ya kan. Mereka pakai kerudung hanya kalau rapat dan sebagainya itu ketika balik. Dan sementara kita lihat di negeri ini, ciri-ciri yang di samping saya apa TK itu masih cadaran gitu. Saya justru khawatir kalau anaknya ini jadi trauma syariat ketika tidak memahamkan secara benar. Nah, ya kan? Pokoknya kudu awet cilik nganggo kerudung kayak gini tutupan rapet sejak kecil itu. Orang kenora gitu. Nanti begitu dia tidak karena apa? Coba kita amati. Rasul itu Quran ngajari kita, Rasul juga mengajarkan kita bagaimana syariat dibebankan kepada hambanya itu ketika pondasinya sudah siap, keimanannya sudah siap, sudah diterangkan kenapa kok harus begini. Benar enggak? Contoh lah, kerudung itu asbabun nuzul ayatnya itu kan tidak ujuk-ujuk langsung pakai kerudung, kan tidak, tahapannya kan banyak. Silakan nanti dicek di surat An-Nur ya, bagaimana asal usulnya turunnya ayat terkait dengan perintah berjilbab. Nah, kita akan tahu bagaimana prosesnya bertahap. Hatta itu larangannya. Miras itu kan tidak langsung ujuk-ujuk dilarang. Konsumsi miras kan tidak. Nah, sama juga zina kan tidak langsung kasih penjelasan. Nah kita pun harus begitu sama anak kita, ya. Menerangkan tentang syariat itu harus pelan. Orang mau pokoknya kudu nganggo kerudung, padahal belum waktunya. Kalau di awal-awal maka yang harus kita lakukan adalah mengenalkan kamu itu ada kewajiban. Waalaikumsalam. Ada kewajiban melakukan ini, kamu ada kewajiban begini. Nah, ya. Kenapa kok begini diterangkan, harus begitu. Ya. Jangan sampai pokoknya ya sudah repot. Kalau sudah pokoknya, nanti jadinya nanti terjadi lagi nih trauma syariat. Nanti akan terjadi trauma syariat. Apa trauma syariat itu? Ya dia begitu dia benci syariat. Coba hari ini contoh ya. Potong tangan, orang Islam sendiri yang sudah tahu ada syariat potong tangan itu nggak suka. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Syariat potong tangan, terusan dilempari batu sampai meninggal, dirajam. Bahkan tidak dilakukan loh. Itu aja kita nggak suka. Benar enggak? Syariat waris. Nah, yang laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, itu nggak suka. Apalagi syariat misalkan poligami, meskipun bagi yang mampu, kita sudah nggak suka dulu. Yang ringan single yang ringan ya kayak gitu. Kenapa kok seperti itu? Karena ada yang salah dalam proses penanamannya itu.
Padahal kalau kita itu tahu itu syariat, kita nggak melakukan, ya sudah berhenti. Nggak usah komentar apa-apa, mungkin kita nyatanya belum bisa melakukan. Mau cerita jenggot, mau cerita apapun itu, misalkan itu adalah bagian dari sunnah, bagian dari syariat, sudah. Tapi begitu kita itu cara nanamkannya nggak pas, ya, nanti kita bisa trauma terhadap syariat yang mulia. Ya. Pernah dengar nggak orang yang kemudian murtad keluar dari Islam itu, dia ngomong, wah, oh enak di kita sekarang, ya, ya, enggak, kita ibadahnya seminggu sekali, nggak kayak kalian kan. Kalau saya agama saya dulu sehari harus 5 kali. Ini dulunya Muslim, dia menganggap syariat sholat itu adalah sebuah beban. Kenapa kok beban? Karena cara mengajarinya tidak pas. Makanya anak kecil itu jangan sampai dibebani sholat sebelum dia balik. Dikenalkan iya, tapi kudu mempeng padahal belum. Lah jenengan milih mana? Sebelum usia balik, misalkan 10 tahun taruhlah, 10 tahun ya. Jenengan usia 5 tahun kudu mareng masjid, kelambine apik dan sebagainya. Sholat isya, orang sholat langsung digugai sampai anaknya trauma, bener enggak? Milih mana? Ya dilakukan, tapi dia trauma. Nantinya dia akan sholat hanya ketika ada orang tuanya saja. Ketika tidak ada orang tuanya, wah bebas merdeka. Alhamdulillah. Orang wong tuanya aku aman. Orang ibu, orang bapak. Karena cara mengenalkan syariat ada yang masalah. Jadi kan pilih mana coba? Mending kita kenalkan, ya kadang sholat, kadang tidak, ya istighfar. Sekarang belum balik. Kalau sudah balik kan cerita yang lain. Kalau sudah usia 10 tahun itu juga cerita yang lain. Karena bahasanya Quran itu, bahasanya apa hadis itu kan usia 10 tahun baru boleh dipukul. Usia 7 tahun kita disuruh mengenalkan tentang sholat. Ajari anakmu sholat usia 7 tahun. Nah, kita sudah belum.